Lagi pada ngapain semuanya? Sore hari ini saya mau nge-live bareng seorang pebisnis yang hebat banget ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Anton Teddy. Pak Anton Teddy ini adalah CEO atau owner dari TX Travel. Oke, dan kita mau belajar dari Pak Anton Teddy bagaimana menghadapi masa COVID-19 ini supaya bisnis tetap survive. Nah, bisnis travel kan saat ini merupakan salah satu bisnis yang tertekan ya. Tapi Pak Anton Teddy ini saya sempat ngobrol dengan beliau. Beliau justru melihat satu hal yang berbeda karena memang beliau ini orang yang sangat positif sekali, tidak hanya optimis tapi beliau juga mengantisipasi. Yuk kita langsung aja undang Pak Anton Teddy. Nanti saya akan bahas saham-saham juga ya pastinya teman-teman. Halo Kelihatan? Pak Anton, Halo. hai, luar biasa. Oke teman-teman semua, di depan saya saat ini udah ada Pak Anton Teddy. Pak Anton Teddy ini orang yang sangat luar biasa banget, saya sangat kagum sekali pada beliau ya. Nah teman-teman nih, perhatikan nih Pak Anton tuh selalu tertawa di dalam setiap post fotonya. Itu nggak ada yang fotonya tuh ketawanya tuh setengah-setengah gitu. Bahkan saat ini ya, saya tuh ngelihat dulu Pak Anton Teddy ini luar biasa banget mengembangkan bisnis TX Travel ini banyak inovasinya. Jadi bukan sekedar kayak um, travel-travel biasa gitu ya, bisnis traveling biasa gitu, tapi banyak inovasinya, bahkan ada reseller juga mengembangkan, ada banyak gitu. Nah, saat ini di era pandemi COVID-19 ini, bisnis travel ini kan lagi tertekan gitu ya. Nah, gimana ini caranya supaya tetap bertahan? Tadi sempat ngobrol dikit dengan Pak Anton lewat telepon, ternyata Pak Anton mempunyai sebuah pandangan yang berbeda. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya bisnis kita survive di era masa pandemi COVID-19, dan tentunya kita juga pasti masih akan bahas tentang saham-saham. Ada hadiah langsung di akhir sesi nanti, dan juga ada giveaway ya. Hadiah langsungnya nanti kode promonya pakai TX seperti biasa, tapi kode promonya TX apa tuh? Hari ini ditraktir oleh TX Travel oleh Pak Anton Teddy. Oke, silakan Pak Anton, perkenalkan diri Pak Anton. Ya, nama saya Anton Teddy. Orang sering kali tanya, kenapa saya bikin travel gitu ya. Sebenarnya menarik. Travel itu saya sudah mengalami bermacam-macam gelombang. Mungkin kalau kita ngelihat yang paling parah adalah 97 krisis Asia, 98 kerusuhan, 2001 Bali Bom, 2003 SARS, 2005 bom Bali 2, 2008, 2018 gitu ya. Itu yang menariknya bahwa bisnis travel itu lagi jelek, bagus ya, orang lagi pusing bisnisnya. Kan mau jalan-jalan Bu Ellen. Orang kalau lagi banyak duitnya, jalan-jalan juga. Jadi sebenarnya bisnis travel itu tidak pernah uh, turun ya. Kalau sekarang ya semua kan lagi istirahat ya. Kalau lagi istirahat ya mau nggak mau, kalau menurut saya ya ambil napas panjang gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, Pak Anton, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi Pak Anton tadi juga sempat nanyain saya nih, Ellen gimana nih? Udah lama nggak jalan-jalan gitu. Rasanya gimana? Saya kasih tahu Pak Anton. Saya nih sampai ngimpi jalan-jalan, sampai ke bawah mimpi apa nggak? My last vacation with my family itu waktu itu pergi ke Jepang, yang paling berkesan yang terakhir gitu, yang paling keinget. Terus kemudian nggak usah pergi ke Jepang, terakhir baru seminggu atau 2 minggu sebelum pandemi masuk ke Indonesia pertama kali. Jadi pertama masuk di Indonesia tuh 2 Maret, itu Februari saya masih sempat keluyuran. Terakhir keluyuran tuh pergi ke Jogja, nginep di resort, itu aja sampai ke bawah mimpi lagi loh Pak. Terus bawa mimpi yang ketiga tuh ketika saya pergi jalan-jalan bareng tim saya dulu di Thailand, di Bangkok. Nah itu pakai jasa TX Travel juga untuk menerbangkan tim kita ke ini, ke luar negeri gitu. Nah, ya itu jadi sampai ke bawah mimpi. Anton nanya, nanti kalau pandemi selesai kira-kira Ellen mau jalan-jalan nggak? Wah itu pasti mau banget gitu. Jadi Anton ngeliat tuh selalu positif gitu. Oke Pak Anton, gimana Pak Anton mengatasi kondisi bisnis Pak Anton yang saat ini mungkin lagi tertekan tuh, gimana caranya ngatasin sih supaya survive? Dan aku lihat malah Pak Anton semakin aktif aja gitu di sosial media. Kayak nggak Iya. ada ini loh, nggak ada
kan orang tuh kadang kalau bisnisnya turun kayak aduh gimana gitu. Tapi ini Pak Anton tuh justru malah semakin semangat. Strateginya gimana Pak? Sebenarnya begini, kan orang senang lihatnya itu pas saya lagi seneng gitu ya. Jadi pas lagi seneng, Ellen lagi lihat saya. Pas lagi nggak seneng kan saya lagi ngumpet. Jadi satu bulan pertama sejak tanggal 16 Maret saya tertekan. Tertekan itu bukan karena, jadi sebenarnya bisnis travel itu saya pesawat charter terakhir itu ada 11 pesawat per minggu, itu terakhir ada tanggal 25 Januari. Jadi bisa dibayangkan 25 Januari main bisnis saya stop, Februari stop, dan masih ada yang ke Korea, ke Turki, ke Eropa, masih ada. Tapi jumlahnya kan tidak semasif dengan charter pesawat. Nah, Betul. tapi saya sudah melihat bahwa ini tanda-tanda tidak bagus. Langsung masuk ke Maret, rem total, rem total, jadi berhenti total, nggak bisa maju lagi, nggak ada. Yang ada adalah pengeluaran. Nah, seminggu pertama saya stres, luar biasa sebenarnya dalam hidup saya tidak pernah mengalami seperti begini. Bukan persoalan kerugiannya, dari sisi kerugiannya sebenarnya tidak seberapa, tetapi yang jadi masalah ini berhenti total. Ya. Nah, ini berhenti total ini yang menjadikan kita was-was. Nah, yang kedua adalah saya melihat ternyata saya banyak melihat televisi. Televisi kebanyakan ceritanya terpapar ini, terpapar itu, sakit ini, iya, waduh negatif. Apa yang terjadi? Pikiran saya tambah negatif. Lalu satu hari saya mulai lihat di sosmed, mulai lihat di Instagram, kok ada yang IG Live. Saya lihat, apa itu IG Live gitu ya. Saya nggak tahu IG Live seperti apa. Orang-orang ngajakinnya Zoom, tapi Zoom itu susah. Tidak bisa one person operator. Jadi saya nyoba-nyoba IG Live. Jadi waktu dulu itu IG Live masih coba-coba, saya undang teman saya ngobrol, yang nonton cuma 2 orang gitu ya. Kalau ini berapa nih? Wah, ini 320 gitu. Itu 2 orang. Iya, oke. Iya, nah 2 orang itu saya seneng banget. Saya bilang terima kasih udah nonton kita berdua. Yang nonton 2 orang gitu ya. Makin lama saya nggak peduli, saya nggak lihat apakah itu benar atau tidak, pokoknya saya jalan. Tapi dari situ saya mendapatkan kebahagiaan. Dan ternyata pada waktu kita berpikir positif, hormon kita bereaksi. Saya sedih sekali pada waktu tahu Pak Tung, bisa dibayangkan ya Ellen, Pak Tung itu antara hidup dan mati kan itu udah di garisnya gitu ya. Saya berasa bersyukur saya tidak mengalami apa yang Pak Tung alami. Dari situ saya mulai, yang tadinya udah down, mulai bangkit. Dan pada waktu bangkit, pada waktu pikiran kita positif, ternyata saya melihat bahwa dalam kegelapan, dalam kesulitan bisnis ini, ternyata ada matahari, ada pelangi gitu. Nah, dari situ saya mulai bangkitkan lagi. Saya mungkin mau berbagi satu hal yang saya nggak tahu apakah Bu Ellen setuju atau tidak dengan saya. Saya dilahirkan dalam satu situasi yang selalu disebut sandang, pangan, papan. Tahu ya tentang ini ya? Sandang, pangan, papan. Menurut saya salah ini. Nggak tahu kenapa sandang duluan, pakaian dulu. Padahal yang paling penting tuh makan dulu. Jadi harusnya pangan, baru sandang. Nah, papannya ini muncul generasi milenial yang membuat sebenarnya menjadikan papan itu tidak relevan lagi. Saya ketemu teman-teman yang mereka mengatakan, ya anak saya nggak mau disuruh beli rumah, nggak mau, maunya ngekos aja. Alasannya apa? Kerjanya di A, ngekosnya di A. Pindah kerja ke B, kosnya ke B. Kalau dia beli rumah di C, sulit ke A dan ke B-nya. Oh, lalu saya tanya, duitnya dikemanain? Anak saya bilang, dipakai jalan-jalan, papi. Wah.
dalam hatiku tuh aku sudah ngarep duitnya dikemanain, dipakai buat beli saham. Belum. Nah, Oke, ternyata oke, dipakai oke. jalan-jalan. Nah, dari situ saya mulai melihat bahwa ternyata setelah tur ini, setelah COVID ini selesai, ini akan terjadi adalah cari makan dulu ya, pangan dulu. Mereka beresin dulu bisnisnya. Yang kedua, sandang. Sandang, eh, saya ganti-ganti apa namanya, ganti-ganti dalemannya gitu ya. Depannya nggak ganti-ganti gitu ya. Orang masih oke. Saya bawa pakai celana pendek, udah lama nggak pakai sepatu gitu ya, nggak pakai sendal karena di rumah merasa nyaman. Nah ini menjadikan mungkin banyak orang yang nggak perlu beli sandang dulu. Begitu selesai COVID-19 ini, pangannya oke, bisnisnya oke, jalan dikit gitu ya. Setelah itu pasti semua itu berbondong-bondong. 3 minggu nih Ellen, ini mengerikan sekali. Uh, Ellen, kalau di Jakarta kita ya, kalau kalau weekend itu perginya ke puncak. Pernah ke puncak nggak Ellen? Ya, ya. Oh ya, ya, jadi itu tempat dingin, orang pergi ada yang day trip, itu selalu macet. Sudah 3 minggu ini, macetnya minta ampun. Benar, Bayangkan, Pak. iya, kamu jangan pergi ke sana, bisa pergi nggak bisa pulang. Bisa, Masa? Oke. iya, macet, macet, bukan macet, macet. Jadi nggak ada physical distancing, jalan ke objek wisata macet, makan macet, waduh mengerikan. Nah, saya melihat ini yang mereka bisa lakukan dengan jalan-jalan, ya nanti Ellen perginya yang deket-deket aja dulu ya, yang bisa pakai mobil begitu. Tapi jangan pergi sekarang. Semua orang lagi, apa ya, kerumunan itu menurut saya berbahaya karena kita tidak tahu. Misalnya contoh di Jakarta ada 19 pasar yang mulai dari 45, 130, sekarang jadi 2.000 orang yang terpapar. Bayangkan, ngeri gitu. Jadi saya melihat dengan keadaan seperti begini, mari kita melihat yang positif, jangan ngelihat yang negatif. Habis badai terbitlah terang gitu ya. Habis gelap terbitlah terang. Setelah badai pasti pelangi datang gitu. Anton, jujur ya Pak ya, ketika saya mau nge-live sama Pak Anton ini, tadi saya nelpon ngobrol sama Pak Anton gitu aja ya, itu energi positif tuh nular loh. Jadi saya nge-live sama Pak Anton ini, saya juga kan ngerasain sesuatu yang berbeda gitu, jadi di luar rutinitas saya. Nah, Pak Anton, tadi kan Bapak bilang ya, di tengah situasi yang seperti ini, selalu ada yang positif. Tahu nggak Pak? Saya mau sharing dikit nih. Jadi di saham ini, ketika kondisi pandemi, ternyata meskipun saham sempat turun jatuh dalam banget ya Pak ya, saya merasakan sendiri dari bulan Maret tanggal 23 kemarin sampai sekarang ini justru malah lebih gampang untungnya. Lebih gampang untungnya baik dari trading saham maupun kalau dari investasi sih kita belum menuai keuntungan ya. Kalau investasi kan beli dan simpan. Nah ini justru malah banyak keuntungan di dalam trading saham ini. Yang lucu tuh gini Pak, ketika biasanya saham-saham blue chip seperti saham BRI, BCA, saham-saham Astra Internasional, itu kalau market lagi kondisi normal, mereka tuh naiknya tuh kayak pelan-pelan gitu loh. Jadi istilah kata, saya sempat ngobrol sama teman saya tuh kayak gajah jalan aja gitu. Kenapa gajah? Karena ukuran perusahaannya gede, ya jadi kapitalisasinya gede, mau naik juga susah karena harga saham naik itu kan jika ada demand besar ya, baru kemudian dia naik. Nah ini demand besar tapi dia likuiditas juga gede, jadi susah naik. Jadi kemarin waktu bulan Maret itu fenomenal banget yang saya nggak bisa lupa. Bisa untung saham BRI itu 36% hanya dalam waktu nge-hold tuh 3 hari aja. 30-36%. Dan itu bukan karena saya hebat, bukan karena tim kami hebat, ya ini memang semua kerja tim gitu. Tapi kami sangat bersyukur bahwa di dalam setiap situasi itu ada peluang. Market naik, bisa untung, jatuh dalam, asal kita sabar, kita manfaatkan pantulannya, dan di sini juga butuh keberanian. Kenapa saya berani? Karena saya udah ngalamin 2008 waktu itu, dan ketika turun dalam,
justru pantulannya kenceng. Nah, yang susah kalau di saham justru malah ketika kondisi market lagi sideways. Seperti sekarang ini, dari 9 Juni, ini kan udah ketinggian naiknya ya. 9 Juni ini sideways terus ke samping, nah ini malah justru saya agak ngerem, mengurangi posisi gitu. Jadi istilahnya seperti tadi Pak Anton bilang kan, di travel ini saat ini lagi istirahat gitu. Nah ini di trading juga saya agak mengurangi posisi, di M-Trade kita juga tidak terlalu banyak beli-beli. Jadi itu saya mau sharing dikit sih bahwa ternyata ada berkah di tempat yang lain gitu. Nah, Pak Anton, kalau Pak Anton sendiri saat ini kan travel lagi nggak banyak beraktivitas ya. Pak Anton sendiri mengisi waktu, terus kemudian bisnis ini karyawan-karyawan, ini gimana Pak? Caranya mengisi kegiatan apa supaya tetap bisa jalan gitu? Jadi supaya karyawan juga tetap mereka bisa mendapatkan penghasilan, itu gimana caranya Bapak mengatasi ini? Jalan keluarnya gimana? Iya, sebenarnya karena saya berpengalaman di SARS 2003, jadi pada waktu 1997, waktu 97, 98, itu adalah bukan krisis buat saya. Karena saya mungkin waktu itu saya nggak tahu Ellen masih ingat apa tidak. Jadi kurs dolar itu melonjak sampai mungkin bisa sampai 10 kali, itu gara-gara memang ketidakstabilan di dalam negeri, ditambah juga ada krisis di Asia, krisis moneter. Nah, saya waktu itu megang posisinya adalah bagus, megang US dollar, megang Singapura dollar, sehingga ya saya jadi milioner pertama ya di tahun-tahun itu gitu. Sorry. Yang kedua adalah kita juga tahu bahwa sekarang lagi turun. Kalau lagi turun ya mesti ambil napas panjang. Tadi yang Ellen bilang kalau investasi baliknya lama. Sama, saya melakukan bulan Februari. Februari saya mulai 50% staff giliran masuk. Saya dicibirin gitu ya, nyinyir sama teman-teman. Anton baru ada di Wuhan lockdown, langsung giliran masuk staffnya katanya. Saya bilang, saya ambil napas panjang supaya jangan sampai keteter, karena kalau udah seperti begini, waktu di SARS itu lumayan 6 bulan saya bilang. Ya udah, begitu Maret mulai saya 50%, Februari 50%, Maret 50%, begitu April mulai staff yang travel yang lain mulai ikut-ikutan saya 50%. Tapi yang saya kaget adalah ada beberapa travel yang malahan sudah PHK. Langsung mulai dari April, Mei, Juni, sampai hari ini saya belum ada PHK staff. Mudah-mudahan saya bisa nahan. Gimana Pak? Kenapa? Maaf, nggak kedengeran. Oh, maksudnya? Salary-nya. Gajinya itu ya. Jadi giliran masuk. Memahami ya. Betul. Karena sekarang itu mulai dari Maret itu sudah tidak ada transaksi sama sekali. Yang ada itu cuma pengeluaran. Jadi staff juga mengerti keadaan dan kita semua kerja di rumah. Lalu saya juga membantu staff-staff untuk jualan. Seneng. Mulai kelihatan bahwa bagaimana kalau kita bersatu itu menjaga jangan apinya padam. Kita kadang-kadang kan mengeluh. Kalau untung aja ngomong, kalau rugi aja kalau untung diem, kalau rugi ngomel gitu kan ya. Iya. Tadi juga saya mau ngomongnya begini. Wellen, kalau 36% kasih tahu dong gitu. Tapi kan nggak itu terjadinya kan dalam hitungan jam, hari ya, nggak bakalan ketahuan terus-terusan. Betul. Jadi kalau ditanya sekarang itu travel agent adalah sudah pecahkan celengan, sudah tabungan dibuka untuk survive. Mungkin kita sekarang harus bisa survive sampai paling jauh adalah sampai Februari 2021, karena
Januari Februari adalah low season, dan kalau kita misalnya bulan Agustus sudah bisa domestik, ini lebih lumayan. Yang saya takutkan, yang ditakutkan adalah second wave Betul. daripada COVID ini. Ini bahaya sekali. Oke, 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 oke. Pak Anton, jadi oke, 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 menarik banget ya. Jadi nanti saya akan kasih Pak Anton ya, minta emailnya, nanti saya akan masukin ke IM Trade supaya bisa dapat update real time gitu. Jadi biar bisa ini paling nggak dapat update dikit-dikit lah tentang saham. Jadi kalau ada peluang Iya, bisa ikut-ikutin gitu. Nah, sebenarnya ya teman-teman ya tadi ada juga yang ngomong nih teman-teman di sini aktivitas perekonomian sekarang udah mulai bergerak gitu ya. Jadi udah mulai aktif lagi gitu. Dan Pak Anton tadi juga cerita di puncak itu sudah mulai rame. Sepertinya orang-orang ini udah mulai sangat jenuh banget gitu ya Pak ya. Nah, kalau bicara tentang perekonomian dan pasar saham sendiri ini gimana sih saya melihatnya? Kalau memang dalam jangka pendek sekarang memang eh, tanda-tandanya memang bagus untuk perekonomian. Saya nggak ngomong dari kacamata kesehatan ya. Jadi kalau dari perekonomian memang mulai aktif, kegiatan ini mulai aktif. Dan juga indeks PMI itu adalah indeks yang menunjukkan aktivitas dari manufaktur, pabrik-pabrik itu gimana. Itu memang masih rendah, masih di bawah 50, artinya pabrik-pabrik ini memang masih mereka berhemat gitu ya, tidak berekspansi. Tapi udah mulai grafiknya tuh udah mulai V gitu untuk manufakturnya. Meskipun demikian, untuk di pasar saham sendiri harus tetap hati-hati nih teman-teman. Jadi di bulan Juli dan Agustus ini nanti akan keluar laporan keuangan kuartal 2. Saya ulang-ulang terus supaya teman-teman ingat gitu. Nah, laporan keuangan kuartal 2 ini merupakan laporan keuangan yang terdampak oleh COVID-19 gitu ya. Jadi memang hasilnya masih bisa agak-agak mengkhawatirkan gitu ya. Pastinya juga akan lebih jelek dari kuartal 1. Dan juga untuk proyeksi pertumbuhan perekonomian kuartal 2 sendiri dari Menteri Keuangan, dari World Bank, dan dari banyak pihak OECD juga menunjukkan bahwa ini masih negatif. Besok saya akan bahas di Sinar Online Diskon Vaganza. Teman-teman bisa ikut gratis dengan kode promo TX di URL tersebut. Oke. Terus bicara kapan pemulihannya dong? Kalau laporan keuangan kuartal 2 ini kita terima bulan Juli atau Agustus, pasar saham turun sekitar bulan tersebut, September, Oktober, Juli, Agustus, September itu masih turun. Kemudian kalau misalkan ini Juni akhir ini sudah buka PSBB, Juli, Agustus kan perekonomian mulai bergerak lagi. Ya, berarti Juli, Agustus, September ini adalah kuartal 3 di mana perekonomian sudah bergerak. Laporan keuangan ya Juli, Agustus, September ini akan diterima oleh investor retail pada bulan Oktober dan November. Sehingga pasar saham bisa mengalami pembalikan arah itu naik dan mulai recovery istilahnya lebih aman itu di bulan November Desember dan tahun 2021. Nah, itu kalau dari kacamata untuk pasar sahamnya sendiri. Sekarang saya mau kaitkan nih dengan bisnisnya Pak Anton nih ya. Jadi betul sekali yang dikatakan Pak Anton tadi, yang paling penting jangan sampai ada wave 2. Kalau ada wave 2, maka prediksi saya yang kayak gitu tadi itu juga akan amburadul juga gitu. Jadi semua kerja keras yang dilakukan oleh bank sentral baik di Indonesia maupun di seluruh dunia dan juga bersama dengan pemerintah. Kemarin itu Bank Sentral Amerika sampai dia beli obligasi di pasar sekunder. Tujuannya apa? Tujuannya supaya suntik dana lagi buat mengalirkan uang ini ke pemerintah. Beli obligasi pemerintah, dia cetak uang, alirkan duit ke pemerintah, pemerintah bisa kasih subsidi, kasih stimulus buat rakyatnya. Tujuannya seperti itu. Jadi semua yang dilakukan oleh Fed rate, kemudian juga bank sentral di dunia dan di Indonesia dan pemerintah itu akan bekerja dengan baik. Dampaknya bisa memulihkan perekonomian kalau nggak ada second wave. Itu dia. Jadi kaitannya dengan bisnis dari Pak Anton dan juga bisnis teman-teman yang lainnya, jangan khawatir jika tidak ada second wave, maka di kuartal ketiga tahun ini, dan kuartal ketiga itu berarti memasuki
Juli, Agustus, September, terus kemudian November, Desember itu sudah mulai mengalami pemulihan, ya, mulai mengalami pemulihan. Nah, mungkin orang-orang belum berani ini nih, belum berani travel. Tapi kalau misalkan nih ya, Pak Anton jual apa namanya, tiket, mungkin tiket hotel atau tiket apa, pre-order dulu, pre-order jual dulu, harga murah, Pak. Saya percaya pasti orang-orang juga borong gitu ya. Tahu nggak Pak, saat ini saya itu masih ngumpulin yang namanya apa? Poin KrisFlyer. Jadi saya ini suka jalan-jalan sampai ini kalau saya gunakan kartu kredit untuk bisnis atau untuk apa, saya cari kartu kredit yang banyak poin untuk ini penerbangan. Nah, sampai sebenarnya tahun ini saya udah punya target mau pergi ke Europe sekeluarga first class. Semuanya dibayarin pakai poin dari KrisFlyer ini. Gak bisa pergi, ya udah nggak apa-apa. Ini poin ditabung terus sampai nanti selesai corona bisa bawa keluarga besar mungkin ke sana. Oke, ya itu tadi jadi sedikit pembahasan saya tentang arah perekonomian dan juga arah pasar saham. Nanti kita akan bahas tentang IHSG lagi dan kaitannya juga dengan bisnis Pak Anton. Nah, Pak Anton sendiri tadi waktu kita telepon-telepon ngobrol-ngobrol nih ya, ada beberapa temannya Pak Anton yang mungkin punya pertanyaan gitu Pak, mau bahas-bahas apa gitu Pak, pertanyaan. Mereka itu begitu tahu Ibu Ellen, wah ini Ibu Ellen yang jagoan saham katanya. Lalu saya bilang, kok tahu sih? Iya, tolong tanyain dong. Jadi mungkin teman-teman saya ini ya seperti kayak saya ya, jadi awam tentang saham. Orang sering pertanyaannya mungkin simple, apa sih untungnya saham? Nah, coba Bu Ellen mungkin bisa cerita yang ini very basic menurut saya. Jujur Pak, pertama kali saya masuk ke saham, itu seperti teman-teman yang sekarang lagi WFH, masuk ke saham, karena apa? Kurang kerjaan. Karena, jujur karena waktu itu, saya ibu rumah tangga, saya punya banyak waktu, dan saya kepengen produktif. Saya bilanglah sama suami saya, aku kepengen produktif, aku pengen ke kantor, pengen ikut kamu ke pabrik, boleh nggak? Dia bilang enggak. Udah kamu investasi aja reksadana. Kemudian diarahkan lagi karena reksadana nggak ngapa-ngapain, saya diarahkan ke saham. Dan disitulah saya seneng, saya punya banyak waktu untuk belajar dan sebagainya. Nah buat saya saham ini asalkan kita, jadi di situ artinya apa? Artinya ketika saya masuk di situ saya tidak punya ekspektasi bahwa saya harus langsung dapat banyak gitu ya. Jadi ketika masuk di situ, saya pertama kali masuk tuh dengan kondisi yang nyantai. Dapat ya udah, enggak ya enggak apa-apa. Dan ternyata malah hasilnya bagus di tahun 2007 waktu itu. Nah, pesan saya buat teman-teman yang baru mau berinvestasi atau trading saham, sejujurnya ya, saham itu gampang. Asalkan kita sabar. Yang bikin sulit, karena kita nggak sabar, karena kita pengennya nargetin diri supaya cepat-cepat untung. Nah, situasi menjadi berubah ketika tahun 2007 waktu itu saya untung banyak. Kemudian saya jadi merasa bahwa kok gampang ya. Nah, jadi saya jadi punya target. Kalau gitu saya saya taruh uang segini harus untung segini. Ternyata dapat. Taruh uang segini, untung segini, dapat lagi. Kemudian tahun 2007 waktu itu pasar saham berada di puncak dan mulai turun dalam. Nah, waktu itu ego saya yang main. Egonya gini, nggak mungkin sampai turun dalam. Kalau turun dalam palingan ntar juga naik lagi. Ternyata ada saham yang membumi dan sampai sekarang dia masih down to earth. Wah, ini teman-teman pasti tahu nih. Saham apa nih sebut? Anton tahu nggak? Tahu. Sahamnya itu membumi, terus sampai sekarang dia down to earth banget Pak, nggak mau bangun-bangun tuh Pak. Itu untung, iya, itu untung waktu itu saya ganti ke saham lain, saya beli CTRA, nah itu waktu rugi banyak tuh, rugi uang saya sekitar 40-50% ada tuh. Terus kemudian saya tukar saham lain CTRA dan kemudian puji Tuhan juga uangnya bisa kembali beberapa tahun kemudian. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah sebenarnya saham itu gampang. Asalkan kita mau belajar. Nah, ilmu itu kan banyak sekarang, nggak kayak dulu ya. Ini langsung jawab semua saham sejuta umat.
Oke. Jadi itu guru terbaik saya loh, jangan dihina tuh saham tuh. Itu guru terbaik saya. Jadi sebenarnya saham itu gampang asalkan mau belajar. Ilmu tuh sekarang banyak lah, saya setiap hari nge-live di sini. Yang mau belajar kalau dengerin saya tiap hari, pasti ngerti. Saya mau nanya teman-teman semuanya. Saya rekomen saham apa buat investasi jangka panjang? Ayo ditulis di sini. Ini nggak ada hadiahnya. Hadiahnya giveaway di belakang. Mereka tahu, Pak. Mereka tahu gitu. Coba sahamnya apa aja? Saya jawab duluan kasih entret ya, kagak. Coba yang ngikutin tiap hari. Itu mereka tahu. Nah, tuh udah BRI, BNI. Terus apa lagi? Apa lagi? Nah, ini BRI ini naik pamornya terakhir ini, Pak. Apalagi teman-teman selain BRI, saya ada rekom apa aja untuk investasi? Oke, saya Unilever, apalagi? Bumi kagak. Nah, tuh ini. ITBP, Indofood, ya. Citato itu HMSP, GGRM, BCA. Nah, itu betul, teman-teman. Ini udah sampai udah ngerti semuanya. Terus sekarang saya mau nanya nih teman-teman. Sekarang IHSG lagi kondisi kayak gini, sebaiknya jadi trader. Ini waktunya ini sekarang waktunya ngerem atau ngegas? Dijawab. Mereka tahu, Pak. Jadi gampang banget sebenarnya belajar saham itu, yang penting mau sabar gitu sih. Itu sih Pak kira-kira dari saya. Jadi tertarik. Tenang Pak, kalau Bapak nanti dapatnya EM trade-nya setahun, biar teman-teman di sini ngiri semuanya. Dan konsultasi langsung ke saya. Oke. Ellen, ada pertanyaan kedua. Mereka seringkali berpikir bahwa ini mungkin menurut saya adalah pikiran salah. Mereka berpikir bahwa main saham itu adalah tidak pernah menguntungkan, katanya. Mm-mm. Mm-mm. Kenapa bisa begitu? Pikirannya kok begitu gitu? Jadi gini, memang sekarang ini pasar saham ya, saya ngajakin orang berinvestasi di saham, seringkali bukan start dari zero, tapi kadang-kadang start dari minus. Start dari minus itu gimana? Karena persepsi orang terhadap pasar saham itu kayak, wah ini tempat gambling nih gitu, tempat-tempat judi nih. Padahal sebenarnya saham itu sama kayak dengan hal-hal yang lainnya. Misalkan berbisnis ya, contoh nih, bisnis apa ya, jualan makanan, buka restoran, oh kemudian bisnis travel, semua ada resikonya. Seperti saat ini pandemi, siapa sih yang menyangka bisnis travel bisa ini terdisrupsi karena pandemi seperti ini. Nah, semua ada resikonya. Demikian pula ketika di saham, sebenarnya ini ada resikonya juga gitu. Nah, banyak orang yang kesalahan nomor satu ketika masuk di saham, dia tidak mempersiapkan diri bahwa ada resiko di sini, salah memanage ekspektasi. Sehingga yang dilakukan adalah taruh uang kebanyakan di awal. Nah, karena taruh uang kebanyakan di awal itulah semuanya jadi kacau. Tapi kalau taruh uang sedikit di awal, kita ngetes dulu, seperti halnya bisnis yang lain, oh ada caranya. Nah, caranya sebenarnya setiap hari saya udah sering ulang-ulang nih teman-teman ya. Jadi caranya yang pertama adalah method mastery, kemudian yang kedua adalah manajemen risiko, yang ketiga adalah self mastery. Nah, untuk method mastery ini kita mesti tahu tentang cara beli saham, memilih sahamnya gimana. Nah, ini setiap hari saya udah jelasin nih teman-teman ya. Ada yang investasi, ada yang trading. Kalau investasi, jujur kata, saya nggak mau beli saham untuk investasi kalau kondisi nggak lagi crash buat jangka panjang. Jadi seperti tahun 2008 dan tahun 2020 ini kesempatan yang saya udah tunggu-tunggu banget. Kenapa? Karena dulu tahun 2009, 2010, saya merasa menyesal kenapa saya beli sahamnya dikit di tahun 2008. Jadi 2020 ini saya mengajak teman-teman untuk mulai nyicil. Istilah kata punya uang 100 juta dibagi misalkan jadi 3 saham. 3 saham ini 40 juta, misalkan saham BCA, 40 juta lagi, misalkan ini saham ICBP, 20 juta lagi, ini mungkin saham yang lain TLKM ya, 20 juta saham TLKM. Nah, kita bicara dulu yang 40 juta ini. Sekarang ini bulan Juni. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November,
Desember, masih ada 7 bulan. Nah, ini 40 juta, kita katakan aja dibagi 8, kita investasi sampai Januari 2021 ya, bagi 8. Nah, setiap bulan kita masuk BCA 5 juta, 5 juta, 5 juta, terus. Dari situ nanti kita akan mendapatkan average harga, ya, jadi ini namanya strategi diversifikasi waktu. Ketika kita melakukan diversifikasi waktu, pas harga saham di bawah di sini, kita akan mendapatkan angka yang cukup murah, sehingga untuk jangka panjang pastinya juga akan naik gitu. Jadi sebenarnya pasar saham itu banyak kok yang untung. Jadi kemarin saya ada banyak ajak teman-teman juga ya, ada yang udah senior, ada yang masih muda. Wah Pak, kalau yang muda itu mereka bahkan baru umur berapa ya, belasan tahun, 25, kayak gitu-gitu, mereka udah merasakan manfaatnya. Nah, kalau biasanya yang muda-muda mereka kan belum melewati periode krisis ya Pak ya, mereka mendapatkan manfaat dari trading. Tapi saya belajar dari seorang ini, dari beberapa teman, contohnya Pak Niki Hogan, kemarin Direktur Bursa Efek Indonesia, Direktur Pengembangan ya, dulu pernah jadi Direktur. Kemudian saya belajar juga dengan Ibu Lindrawati Wijoyo, itu yang punya Sukor Sekuritas. Kemudian saya belajar dengan banyak orang. Si ibu ini dia bercerita bahwa dia sudah melewati 3 kali krisis, 98, 2008, dan sekarang ini. Nah, beliau mengatakan bahwa tahun 98 itu seperti Pak Anton tuh mendapatkan banyak keuntungan. Yang pertama dari US dollar, kebetulan punya US dollar itu, dan kemudian keuntungan juga dia kaya tuh langsung cepet banget tuh dari saham gitu, dengan beli saham. Jadi tahun 2008 juga sampai beliau membuat sebuah tulisan yang isinya kira-kira adalah winter is my season gitu. Jadi kayak Warren Buffett itu sebenarnya juga kalau saya bilang beliau itu kaya dari pasar saham karena lahir di tahun 1930. Nah, 1930-an ini pasar saham lagi habis The Great Depression. Jadi sebenarnya simpel banget. Kalau mau buat investasi jangka panjang, belinya pas lagi crash, dan 2020 ini pas lagi crash juga gitu. Nah, kalau trading ini bicara trading strateginya beda gitu. Jadi ya harus belajar kalau trading ya, kalau investasi beli disimpan aja bisa gitu. Ikut. Gimana? Udah mulai ini. Oke, ada pertanyaan apa lagi Pak kalau dari teman-teman itu Iya. Pak? Mereka kalau anak-anak saya memang suka trading gitu ya, suka invest gitu ya. Ada tipikal biasa ya. Anak saya satu maunya yang cepet gitu ya. Ada satu lagi yang beli terus gitu ya, kecil gitu ya. Nah, pertanyaan sebenarnya lebih kepada karena mereka tidak familiar. Lalu banyak sekali kan kalau di Jakarta itu yang ngajar tentang saham. Nah, ini membuat yang mereka, kalau teman-teman itu kan kalau rugi baru ngomong, Bu Ellen. Kalau untung kan nggak ngomong gitu kan. Kalau untung kita di traktir makan, kok udah dibayarin gitu ya. Nah, kita nggak tahu tuh kenapa. Tahu-tahu belakangan baru tahu, oh dia untung saham. Tapi kalau rugi ngocehnya 4-5 hari itu masih denger gitu ya. Apalagi waktu saham yang membumi itu, waduh, saya sampai bilang, lu jangan ketemu gua dulu dah, pusing tiap kali ketemu, ngomel. Itu sampai sekarang masih Rp50, sampai saya tahu itu Rp50. Iya. Jadi memang harus belajar dulu untuk temannya Pak Teddy tadi, kita harus belajar dulu. Contohnya ya Pak ya, ini banyak teman-teman yang udah nanyain tentang IHSG bagaimana. Nah ini sebenarnya kalau saya ulang-ulang tiap hari, lama-lama jadi ahli. Teman-teman jadi gampang sekali untuk bisa menguasai satu hal. Prinsipnya adalah diulang-ulang terus gitu. Jadi kenapa saya bisa kalau ngomong saham bisa, maksudnya tentang pasar saham ini kayak udah jadi my second nature gitu loh. Kenapa? Karena dari tahun 2007 sampai sekarang itu tiap hari. Nggak pernah kosong sekalipun. Ya adalah kosong sedikit-sedikit karena jalan-jalan ya Pak ya. Itu pun saya masih tetap lihat kadang-kadang nyolong-nyolong lihat kayak gitu. Dan saya tidak pernah merasa terbeban karena memang saya seneng.
Jadi bayangkan aja dari 2007 sampai sekarang ini udah berapa hari market aktif yang saya lewatkan, yang saya ikutin gitu. Jadi bagaimana enggak kalau di situ lama-lama itu menjadi my second nature. Nah, teman-teman juga bisa nih kalau ngikutin live saya tiap hari, seminar online diskon Vagansa setiap Sabtu diikutin, kan itu banyak gratisan juga ya. Lama-lama pasti bisa, cepat banget kok. Oke, saya akan jelaskan sedikit nih, contoh ya. Contoh, ada teknikal, ada fundamental. Nah, kalau fundamental, saya suka sekali lihat makroekonomi dulu, baru kemudian melihat kondisi fundamental perusahaan tersebut. Jadi top to down. Nah, ini adalah grafik IHSG nih. Wah, ini agak blur ya, I'm sorry ya. Ini grafik IHSG di dalam jangka panjang. Nah, ini tahun 2008, di bawah sini, ini 2008. Kemudian ini naik terus. Apa artinya sih? Artinya adalah di dalam jangka panjang, saham-saham yang berkapitalisasi besar, apa artinya saham-saham berkapitalisasi besar? Yaitu saham-saham yang ukurannya besar sehingga dia bisa menggerakkan IHSG. Bobotnya dalam penghitungan IHSG ini gede. Nah, artinya teman-teman kalau mau investasi jangka panjang, kalau saya sangat konservatif sekali memilih saham blue chips. Karena blue chips ini dalam jangka panjang cenderung trennya naik. Tidak semua blue chips sih sebenarnya. Nanti saya akan kasih lihat blue chips apa yang trennya naik dalam jangka panjang. Nah, untuk membeli saham-saham yang dalam jangka panjang, selain kita melihat fundamental dan valuasi, saya juga melihat teknikal untuk grafik bulanan. Ini perhatikan simpelnya aja gini Pak. Ini garis-garis ini namanya moving average. Kalau kena di sini, apalagi MA yang paling bawah, garis paling bawah ini, dan dia ini lilin-lilinnya ini sudah mulai mengecil bentuknya, ini sebenarnya tanda pembalikan arah. Ya, lilin merah menjadi hijau, ya, jadi istilahnya kebakarannya udah berhenti nih. Nah, ini sudah mulai pembalikan arah. Nah, perhatikan, ketika di tahun 2008, kalau teman-teman bisa lihat, ini sempat ada naik dikit 3 kali, kemudian turun sedikit, baru kemudian naik lagi. Ini adalah bulan Oktober. November, Desember naik, Januari, Februari, Maret, ini recovery. Oke. Perhatikan teman-teman saat ini bagaimana. Ini adalah tahun 2020. 2020 lebih ajaib lagi. Dia jebol garis hijau. Sedangkan 2008 dia tidak jebol dari garis hijau. Garis hijau ini adalah rata-rata 8 tahun, Pak. Rata-rata harga 8 tahun. Jadi kalau sampai jebolin ini, berarti ini pasar saham sangat diskon sekali. Nah, kalau ini rata-rata 200 bulan. Mungkin ada yang bisa bantu saya, teman-teman. 200 bulan itu berapa tahun ya? 200 dibagi, kameranya kurang naik ke atas, tangan saya gemeteran nih kalau naik-naik. 200 dibagi 12 berapa teman-teman? Bantuin saya dong, ngitung. Oke, nah jadi garis kuning ini adalah rata-rata dari 200 bulan. Nih, garis kuning ini ya, kuning ini ya. Nah, ini udah hampir menyentuh ini nih. Nah, teman-teman perhatikan, IHSG kemarin udah hampir kena garis rata-rata 200 bulan ini. 16 tahun. Nah, itu dia bilang 16 tahun. Ini sakti banget berarti. Makanya ketika ini 23 Maret turun sampai di sini, ini langsung diborong nih oleh institusi, oleh big money. Mereka melihat, wah ini diskon. Kemudian saat ini juga belum sampai ke level ini lagi. Nah, cara membacanya lagi, itu kan tadi saya ajarin jangka panjangnya dia naik terus ya. Terus kemudian sekarang coba perhatikan teman-teman, jangka pendeknya, ini satu lilin ini menunjukkan 1 bulan. Satu lilin ini 1 bulan. Nah, berarti kalau 3 lilin hijau, artinya 3 bulan sudah IHSG ini naik berturut-turut. Ya ampun, jawab 16 tahun nggak dapat hadiah, kawan. Aku duluan yang jawab 16 tahun. Ini udah 3 bulan lilin hijau ini naik. Dan jika dia naik 1 lagi aja, ini kena di angka 5.200 sekian, sangat rawan sekali untuk turun lagi terkoreksi. Kita belajar dong dari histori. Historinya kapan? Tahun 2008 di sini. Nah, 2008 ini kan udah turun dalam di sini ya. Ini ada naik, sorry ya teman-teman, ini ada naik 1, 2, 3. Ada 3 lilin naik, 1, 2, 3 ini 1, 2, 3. Kemudian ada 1 lilin turun, setelah itu ini mulai naik lagi. Oke, jadi kita juga mulai aware nih.
Kalau ini udah naik terus 3 bulan ini, jangka pendeknya udah overbought, ini ada tanda-tanda dia bisa turun lagi. That simple sebenarnya. Kalau mau saya lebih persimpel lagi, sebenarnya untuk jangka panjang beli aja blue chip, belinya ketika lagi crash. Saham itu sebenarnya simple sih, cuman yang pertama yang bikin susah tuh mental block. Memang yang pertama mental block ya, karena dengar dari orang lain, aduh kok ini. Jadi makanya seperti saya belajar dari Pak Anton juga nih, karena banyak dengar negatif, contoh tadi ya nonton TV banyak yang dengerin negatif, jadinya takut. Tapi kalau kita mendengarkan yang positif, ternyata banyak juga orang yang berhasil di sini gitu. Jadi ya karena banyak yang positif, waktu itu 2008 saya udah sampai hampir putus asa. Mungkin kalau Pak Anton saat ini, Pak Anton sempat stres karena ini ya travel benar-benar berhenti. Tahun 2008 waktu itu saya sempat stres karena duit saya hilang banyak banget. Jadi waktu itu saya berpikir siapa yang berhasil di sini ya? Oh, trader dan investornya saya cari. Ada Warren Buffett, ada Warren Buffett itu investasi bagaimana, Philip Fisher, Charlie Munger, terus kemudian itu yang investasi, kemudian yang trading ada George Soros, ada Nicholas Darvas, ada Jesse Livermore, itu saya pelajari juga. Jadi 2008 karena kena kayak gitu, saya mencoba memberi arti positif. Kalau ada yang berhasil, pasti bidang ini bisa saya tekuni menjadi berhasil. Nah, sama seperti Pak Anton nih, Pak Anton kan tadi juga sama ya, lagi dilanda badai COVID nih, bisnis travelnya slowing down. Tapi Pak Anton melihat dengan sisi lain secara positif dan ada antisipasinya juga gitu. Semoga ini nggak kepanjangan nih. Oke, teman-teman. Keren. Nanya lagi. Ada yang mau nanya-nanya lagi teman-teman, terutama untuk bicara tentang bisnis nih ya. Nah, teman-teman di sini, ini ada bisnis apa nih? Pekerjaannya apa gitu. Saat ini kondisi lagi gimana nih? Buat lihat grafik IHSG seperti itu, aplikasi apa? Ini saya pakai TradingView dan di IM-Trade juga ada TradingView-nya gratis. Karena kalau untuk data Indonesia, TradingView itu bayar $800 gitu. Oke, Pak Anton. Tolong dong Mbak Anton, kasih ilmu-ilmu bisnis lagi nih Pak Anton, karena saya tuh mengagumi sekali sosok Pak Anton Teddy, ya, bos dari CEO dari TX Travel. Ini saya lihat semangatnya tuh pokoknya beda lah. Kasih tips bisnis dong Pak. Oke, saya khusus mungkin karena ini adalah yang ke-344 live IG saya selama 10 minggu. Dan saya belajar satu hal yang mungkin ini bisa sharing. Ada satu konsultan bisnis yang menurut saya sangat valid. Semua cerita bahwa bisnis ke depan adalah cerita tentang kesehatan dan kebersihan. HSBC. Bukan HSBC Bank ya, tapi H mengenai kesehatan, health. Kedua, HSS security. B budget. Yang keempat adalah convenient, mudah. Jadi sekarang semua bisnis ke depan dasarnya adalah bersih, sehat, lalu security, aman, lalu mengenai budget. Budget seringkali disalahpahamkan dengan, yang murah aja. Waktu sekarang karena kesehatan dia mungkin akan berani bayar lebih sedikit, lebih mahal. Sorry. Tapi dia bayar sedikit lebih mahal, tetapi dia mendapatkan security, keamanan, dan juga kesehatan lebih baik. Tapi ada yang keempat, bahwa sekarang ini harus online present, sehingga convenient. Jadi makanya saya salut dengan Ellen ya, begitu semangatnya. Saya itu tiap kali ada kesempatan antara break dan live IG saya ngintip gitu ya. Jadi saya udah puluhan kali ini, cuma nggak ngerti Len. Saling mengagumi ya Pak ya, saya juga wah ini Pak Anton luar biasa gitu. Dan alasannya sebenarnya sama Pak. Sebelum Pak Anton lanjutkan tentang HSBC tadi ya, alasannya tuh sama. Ketika saya berinteraksi dengan teman-teman kayak gini, saya merasa lebih hidup loh. Saya mendapat banyak teman loh dengan live seperti ini tuh. Jadi kayak, oh ini saya juga belajar banyak hal dari Pak Anton. Jadi lebih happy gitu. Oke, silakan lanjutkan Pak HSBC-nya Pak. Iya,
HSBC tadi. Jadi tadi ada beberapa yang tanya, Pak, bagaimana saham penerbangan? Sebenarnya kalau saya melihat saham penerbangan kalau mungkin dalam 12 bulan ke depan sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Satu adalah karena gara-gara soal kesehatan, makanya ada physical distancing. Itu satu row tengah, kalau 3 tempat duduk, row tengah itu ada dikosongkan. Kalau itu dikosongkan, cost-nya, biayanya naik 62%. Kedua adalah mengenai COVID, protokol kesehatan COVID-19. Semua harus disinfektan, harus di lab, harus dicuci, harus di dalam pengertian pembersihan pesawat itu yang tadinya mungkin ada beberapa pesawat yang tidak dibersihkan asal mendarat, cepat-cepat terbang lagi begitu ya, apalagi kalau sudah sore-sore itu makin sore kalau diperhatikan pesawat itu harumnya berbeda karena memang semakin tidak dibersihkan. Nah, sekarang menjadi harus dibersihkan. Lalu semua yang namanya cost meningkat. Nah, kalau cost meningkat, biaya meningkat, harga jual meningkat, daya beli sedang menurun, ini kan nggak kena gitu ya. Apalagi saya sedang mengharapkan, Bu Ellen nanti siap-siap nih kalau Tone Fernandes di Malaysia, AirAsia kemarin mengeluarkan 3 hari promo, beli harganya 399, boleh keliling Malaysia selama 12 bulan. Sayangnya cuma satu, pasportnya harus paspor Malaysia. Waduh, itu ratusan ribu orang. Yang orang itu sampai beli itu sampai luber gitu ya. Sampai istilahnya itu komputernya ya nggak crash sih, cuma mungkin hang macet atau bagaimana. Karena bayangin saja, 399 berarti 400 ringgit. 400 ringgit kali 3.500 lah paling mahal gitu kan. Berapa duit gitu ya ini, dan boleh keliling Malaysia selama 10 bulan free. Keren banget. Mau kan ya, nanti saya pikir akan banyak di Indonesia promo-promo seperti itu. Dulu kan kemarin ada promo 12 bulan bayar 12 juta oleh Sriwijaya. Itu juga saya nggak tahu uh, Ellen ikutan nggak beli itu. Waduh, itu seru banget itu. Bulan saya sering kelewatan kayak gitu, Pak. Iya, iya, itu periodenya cukup lama waktu itu penjualannya, dan dia mendapatkan biaya 120 miliar uang cash, itu luar biasa. Nah, kalau ditanya mengenai saham penerbangan, menurut saya mungkin nggak begitu bagus kali ya. Saya nggak tahu kalau Bu Ellen mungkin punya pendapat lain Oke, gitu. oke, oke. Nanti kita akan tanya lagi tentang HSBC-nya tadi ya, Pak ya. Jadi bisnis apa yang bagus menurut prinsip HSBC tadi? Kalau bicara tentang saham penerbangan sih, saya melihat untuk investasi itu belum ya. Tapi kalau untuk trading, kadang-kadang memang trading ini beda dengan investasi. Trading ini kalau saya bilang, kita cuma fokus pada pergerakan harga. Harga jangka pendek dan jangka menengah aja. Harga tuh bisa naik karena ada demand lebih besar daripada supply, dan terkadang aneh orang mau beli saham Garuda meskipun kondisinya lagi kayak gini, si Garuda ini bisa naik gitu. Nah, tapi kalau saya lihat ya ini tidak berlangsung lama ya. Jadi teman-teman perhatikan ini. Ini saham Garuda Indonesia. Ya, ini bottom dan ini trennya sudah mulai recovery loh. Sungguh aneh kan? Nah, tapi saya juga tidak pernah menyarankan untuk investasi jangka panjang di sini. Paling-palingan hanya untuk trading aja. Kalau saya ditanya, apakah Garuda Indonesia dalam jangka pendek, dia masih bisa naik? Jujur kata saya akan bilang bisa. Kenapa? Karena ini formasi harga dan juga volumenya, ini masih menunjukkan bahwa masih ada demand di sini. Ketika harga naik, volume transaksi tinggi. Tapi ketika dia turun, volume transaksi juga turun. Artinya di sini sebenarnya masih ada demand. Ya, jadi mungkin yang bisa baca chart, ini juga moving average-nya udah mulai golden cross, ini menunjukkan ada demand. Nah, terlepas dari ada demand atau enggaknya dari GIAA ini hanya untuk short term aja. Kalau untuk long term investing tuh kita bicara beli bisnis 5-10 tahun, contohnya kayak Warren Buffett. Warren Buffett itu dia jual, Pak. Mungkin Bapak udah dengar ya,
Jadi mungkin Bapak udah dengar juga Warren Buffett ini dia jual saham-saham airlines-nya. Nah, kalau yang ngikutin berita di saham nih ya, Warren Buffett ini di istilah kata tuh digoblok-goblokin tuh sama si trader-trader muda. Mereka si trader-trader muda dapat keuntungan luar biasa dari kenaikan saham di Amerika. Luar biasa itu naiknya pada bulan Maret kemarin. Sebenarnya kenapa sih saham itu naik kencang padahal ekonomi masih kayak gini? Karena stimulus. The Fed kasih stimulus, the Fed cetak uang, beli obligasi pemerintah, kemudian dari situ pemerintah dapat duit buat kasih stimulus buat rakyatnya. Dari situlah harga saham naik terus. Demikian pula dengan di Indonesia. Nah, trader-tradernya itu ngatain kayak Warren Buffett itu udah old fashion, kuno dan segala macam. Tapi sekali lagi beda ya. Ini banyak orang yang tidak memahami antara dasar trading dengan investasi, sehingga si trader kadang ngatain investor, si investor ngatain trader. Nah, sebenarnya kalau saya lihat di sini Warren Buffett dia horizonnya jangka panjang. Kalau jangka panjang benar banget untuk beberapa tahun ke depan perusahaan airlines ini akan sangat tertekan sekali gitu. Teman-teman tadi ada yang nanya untuk PTBA dan juga ITMG, nanti saya akan bahas ya teman-teman ya. Kita akan nanya dulu sama Pak Anton tadi. Tadi Pak Anton kan sempat ada ngobrol, ada satu konsultan bisnis yang jos banget gitu. Kemudian ngomongnya ini ke depan bisnis yang akan jalan tuh bisnis yang HSBC, Health, Security, Budget, and Convenience. Salah satunya convenience tuh banyak melalui online gitu. Bisnis apa aja sih Pak yang memenuhi kriteria ini? Saya melihat semua bisnis sekarang harus mengarah ke sana, termasuk makanan yang dulunya mungkin ya, saya ini termasuk makan segala macam makan, kecuali duren. Kalau diajak duren, saya nggak bisa makan duren. Tapi segala macam. Saya kalau ke Solo ya, itu apa nasi lemu apa ya? Nasi liwet itu harus carinya Mbak Lemu apa katanya ya, terus tengkleng ya, terus apalagi ya yang di Solo apalagi coba. Nah ini adalah yang dulu itu kalau saya makan mungkin makannya yang ditanya Pak Anton mau makannya yang enak apa yang tempatnya yang enak apa makanannya yang enak. Saya pilih yang makanannya enak. Dan itu biasanya jorok-jorok. Ada di pinggir jalan, atau kurang bersih, tapi enak. Ya saya pilih itu. Tetapi sekarang, gara-gara HSBC ini, kan jadi mikir. Soal rasa mungkin menjadi nomor 2. Lalu budget, mahalan dikit gak apa-apa. Asal sehat, asal rasanya aman. Nah, yang terakhir ini convenient, semua ujung-ujungnya ke digital. Apakah sudah online presentnya ada nggak? Jadi saya melihat ini sangat-sangat bagus. Saya selalu membawakan ini terus-menerus karena saya melihat ini ke depan akan terus berkaitan. Yang tadinya sekarang tidak berkaitan, ke depan semua berkaitan. Ada yang tanya, Pak, kalau properti bagaimana hubungannya dengan HSBC? Sama. Kalau dulu nggak apa-apa, di depannya masih berantakan lah apa segala macam, masih oke. Sekarang maunya adalah yang sudah jadi, yang sudah bersih, yang security-nya bagus, yang convenient, mudah dicapai mungkin dengan kereta api dan lain sebagainya. Ellen, sorry, ini waktunya udah tinggal sedikit banget nih. Nggak apa-apa, biasa kalau Instagram saya bisa bablas sampai 1,5 jam, Pak. Ini memang Oh, ajaib. iya. Mungkin Facebook, Instagram tahu kalau saya cerewet gitu. Oke. Terima kasih Pak Ted. Ini banyak Pak Anton. Ini banyak sekali belajar dari Pak Anton ya. Teman-teman semuanya untuk sebelum kita masuk ke giveaway ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat ada saham yang AR bawah kayak ITMG tadi, itu sebenarnya udah tanda-tanda bukan hanya untuk saham itu aja, tapi juga untuk sektornya kayak gitu ya. Jadi teman-teman, saya beberapa hari ini dari tanggal 9 itu bilang ngerem, meskipun saya bilang ngerem bukan berarti pasar saham nggak bisa naik.
probably pasar saham nanti Senin nanti naik bisa aja karena sideways itu kondisi 50-50 gitu, jadi kondisi no trend. Jadi kalau misalkan naik jangan sampai euforia, kalau turun jangan terlalu stres juga. Intinya manage ekspektasi sesuai dengan tren harga saham, dengan tren pasar saat ini. Sekarang saya lagi manage ekspektasi bahwa trading saya nggak usah terlalu ngegas, nyantai aja. Kalau kemarin saya udah profit taking, contoh ya, saya udah profit taking satu saham, kemudian ternyata sahamnya naik lagi, ya udah so what, nggak apa-apa. Kemudian yang karena sekarang waktunya buat ngerem gitu. Yang kedua adalah untuk investasi jangka panjang, juga tadi ada yang nanya nih, nabung saham TLKM mulai masuk nyicil sekarang itu ngelihat harga atau enggak. Kalau teman-teman, jadi kalau ngikutin saya punya live, pasti teman-teman tahu bahwa saya ngelihat harga juga. Jadi kondisi sekarang ini harga semuanya agak ketinggian. TLKM beberapa hari yang lalu saya rekomen boleh beli buat invest, tapi saat ini udah agak ketinggian sedikit ya. Jadi yang belum punya masuk aja 10-20% untuk investasi. Selebihnya saya sih nunggu harga turun lagi. Kalau ternyata ya teman-teman ya, seandainya COVID-19 ini teratasi dengan baik, harga saham ternyata nggak turun sampai sedalam bulan Maret kemarin, apa yang harus dilakukan? Senang dong. Naik kan kita juga untung, kita juga bisa masuk. Lebih baik kita antisipasi resiko. Nah itu kalau teman-teman mau berhasil di saham. Jadi jangan sampai berpikir bahwa, wah ini nanti naik nih, takut ketinggalan duitnya dimasukin semua. Ternyata turun. Jadi saya lebih baik mengantisipasi turun, dan saya mengantisipasi turun, dan kalau misalkan naik, saya masih punya duit buat beli dan ngikutin tren naik. Instead of kebalikannya, siap-siap, wah ini udah mau naik, ternyata turun, ambiar gitu ya. Saham tuh gampang sebenarnya, sabar ya. Kita tidak bisa selalu benar di dalam membeli saham. Kadang-kadang ada rugi, yang penting adalah kerugian itu diantisipasi. Caranya gimana? Saya akan kasih ilmunya di seminar online Diskon Vagansa. Besok saya bicara tentang market outlook, Market Outlook semester 2 tahun 2020, dan pekan depan saya akan bicara tentang manajemen resiko saham. Langsung aja daftar di ellendasme.com/sodv. Hari ini ditraktir Pak Anton Teddy dengan kode promo TX, dan teman-teman jangan lupa follow Pak Anton Teddy ya di Instagram beliau. IG-nya apa nih Pak? Anton Teddy, ANTONTHEDY. Dia adalah seorang pebisnis yang sangat luar biasa, tough banget gitu. Oke. Kita udah hampir sampai di penghujung sesi nih Pak. Sebelum kita giveaway nih Pak, karena teman-teman nih Pak kalau udah giveaway kabur semua Pak, cuma nungguin giveaway nih. Pak Anton, ada closing statement apa Pak? Pesannya apa sehingga Pak Anton tuh bisa menjadi seseorang yang sangat bijaksana sekali gitu ya? Saya melihat bahwa situasi sekarang itu harus diantisipasi dari sisi positifnya. Karena kalau kita melihat negatif, kita tidak bisa menjadi mindsetnya nggak benar. Itu yang pertama, perbaiki mindset. Yang kedua adalah action. Seringkali mindsetnya udah benar, udah tahu, tapi nggak action. Udah tahu, Miss Ellen bilang saham apa yang suruh begini, saham apa ini, udah tahu tapi nggak action. Setelah itu nyesel gitu ya. Nah itu menurut saya action dan mindset adalah penting. Oke. Sekarang kita akan kasih giveaway ya. Pak Anton bisa kasih satu pertanyaan yang tadi udah dibahas ya. Saya akan kasih hadiah biasa M-Trade 15 hari. Hari ini pemenangnya gimana, kalau cuma 5 orang aja nih pemenang hari ini nih. Oke, 10 deh, 10 ya. Oke, Pak Anton silakan Pak, mau kasih pertanyaan apa? Mau kasih pertanyaannya adalah kalau naik pesawat, terbang dengan pesawat ke Bali, itu harus pakai rapid test atau harus pakai PCR? Nah. Ini mana tahu Pak, orang-orang Pak tadi udah dibahas belum Pak? Belum. Oh ya udah dibahas Pak, jangan Pak, susah Pak. Ya ampun udah susah. Yang udah dibahas aja Pak. Ini semua udah bahas, udah soal-soal di HSBC gitu. Pak, tuh, yang udah dibahas itu Pak, ganti-ganti. Ini udah tahu tuh, yang PCR, ini bener nih. Pak Anton pilih pemenangnya, saya tulis pemenangnya. Iya, itu. Wah, udah banyak kelewat, banyak itu.
Coba. Siapa Pak? Coba Bapak baca aja pemenangnya. Saya bantu Ya, ya. ya, Siapa Pak? ini Shirley Ling 93. Shirley Ling Sally Ling, Sally Ling. Ya, 93. Terus Julius ya, underscore Salim. Saya kasih itu Julius underscore Salim. Terus siapa lagi nih Pak? ya. Ini ada teman saya, boleh ya ngasih ke teman Boleh ya? dong. Boleh Boleh. Ini dong. Pak Nares Chainani. Oke. Nares. Chainani. Chainani. Oke, gantian saya Iya, ya Pak ya. iya. Pambudi 17. Oke, siapa lagi Pak? Lens apa nih? Lens. Len Lens 77. Vidi Vini Iya. 23. Siapa lagi Pak? Sumiati Agustar. Sumiati Agustar. Oke, saya pilih nih ya. Ongki 29. Sorry, ini nggak bisa urut ya teman-teman. Kita milihnya random. Buat yang beruntung aja. Karena cepat banget ininya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua lagi. Dua Silakan lagi Pak. ini. Ya, ini saya pilih yang pertama nih namanya Cuan Yes. Itu bukannya udah ya kemarin ya? Oh, udah ya. Cuan Yes kayaknya udah menang tuh. Nggak tahu ntar dipilihin sama tim saya lagi. Kalau udah menang nanti nggak bisa dapat lagi tuh. Oke, ya udah Cuan Yes. Saya juga lupa. Siska Lins. Siska Linz. Julius Salim, Sally Link 93, apa ini Nares Chainandi, Pak. Chainani. Chainani, Nares Chainani, Pambudi 17, Lenlens 77, Vidi Vini 23, Sumiyati, Agusta, Ongki 29, Cuan Yes, Siskalins. Dapat entret 15 hari. Oke. Kalau closing statement dari Pak Anton tadi apa Pak? Boleh diulang lagi sekali lagi Pak? Iya. Perbaiki mindset menjadi positif mindset dan jangan Oke. lupa kalau sudah tahu harus action. Karena seringkali banyak orang udah tahu tapi tidak action. Sama Oke. menurut saya dalam bisnis, dalam saham juga kan saya panggilnya ikut yang lain banyak panggilnya Miss Ellen gitu ya. Enak juga sih panggil Miss Ellen. Iya. Nah, kalau udah dikasih tahu oleh Miss Ellen ini bagus, beli gitu ya. Kalau udah tahu terus nggak beli, ya itu sama aja tidak melakukan apa-apa. Sama sebenarnya dalam segala macam bisnis, kalau lihat tadi seperti ini, saya lihat-lihat mungkin menjalankan travel lebih susah daripada jual beli saham ya. Saya lagi pikir begitu. Oke, oke. Kalau closing statement dari saya, kesimpulan dari saya adalah setiap bisnis, setiap investasi pasti ada tantangannya, ada reward, ada risk-nya. Yang terpenting buat kita adalah selalu mempersiapkan diri dengan mengukur resiko, start dengan hal yang kecil dulu, dan selalu antisipasi ke depan. Dan teman-teman, kalau mau jadi ahli dalam satu bidang, ulangi terus. Karena kemana fokus kita berada, disitulah energi kita mengalir. Nah, terima kasih sekali buat Pak Anton tadi yang sudah meluangkan waktunya untuk menginspirasi kita dan berbagi. Sukses selalu Pak Anton ya. Semoga kita semua baik saja dan semakin baik kondisi ke depan. Iya, satu terakhir adalah terbang lagi. Siap, terbang lagi. Pahamnya dan juga jalan-jalannya. Thank you Pak. Thank you semuanya. Thank you.